ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Station Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Start FM, masih bersama kami di program spesial Dialog Interaktif. Cegah stunting karena stunting itu penting. Stunting bukan tanggung jawab saya dan bukan tanggung jawab kamu, tapi tanggung jawab kita bersama. Dan Bapak Ibu nih ya. Iya. Seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri dari keluarga yang beresiko stunting itu? Oke, jadi di awal dulu pertama saya bilang sebelum kita ke ciri-ciri stunting ini penting. Banyak sebenarnya ciri-cirinya. Dan ini memang tanggung jawab kita bersama ya kan, Ibu ya. Memang stunting ini isu nasional dan isu dunia sudah. Ini sangat memperhatikan. Bahkan ada ancaman saya bilang tadi dari pemerintah pusat. Kalau stunting ini naik, maka anggarannya saya akan kurangkan. Berarti tidak peduli. Itu sudah ada bahasa seperti itu dari pimpinan pusat, ya kan, dari presiden. Jadi ada ciri-cirinya tingkat pendapatannya rendah. Pasti ya kalau orang ada rendah, UMR-nya di angka berapa gitu tingkat pendapatannya tingkat rendah? pendapat rendah tuh ya mana bisa kita ukur, kadang-kadang ya pekerja-pekerja yang ya kan tidak menetap ini kan itu satu. Kedua, tingkat pendidikan juga rendah. Orang tua ya, ini kita lah ya sebagai orang tuanya. Terlalu banyak anak. Ini kan nggak masuk program. Nah, kan terlalu banyak anak kan repot. Udah rendah pendapatan, rendah pendidikan, anak banyak. Susah kan. Jadi istilah banyak anak banyak rezeki kayaknya sulit. Kalau tingkat sekarang ya. Kalau tingkat pendapatan rendah itu tadi. Terus rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni, kita sampai hari ini masih banyak yang maaf ya, buang sanitasinya ke sungai. Padahal sungai Mandi di sungai. Iya, tengok cantiknya sungai yang anaknya Ridwan Kamil itu kan cantik sungai itu kan. Tidak ada orang buang sanitasi di situ. Seperti itu kepingin kita sungai itu kan. Nah itu ya, Pak? pengennya. Jadi ada 4 ciri-ciri orang terkena stunting itu. Kalau misalnya keluarganya sudah masuk dari ciri-ciri ini gimana nih? Nah, keluarga beresiko stunting dia jadinya. Iya, jadi kalau misalnya aku nih udah termasuk nih, menurutku udah termasuk nih ciri-ciri ini, jadi aku harus gimana nih? Itu kan ada penanganan pemerintah juga, ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Aku harus lapor ke kepala desa gitu. Iya, salah satunya juga desanya juga atau kepala desanya harus cepat tanggap ya dengan hal itu. Nih, saya punya warga yang pendapatannya dia di bawah rendah, kemudian rumahnya juga nggak layak huni. Tadi kan saya sudah bilang ada beberapa program di pemerintah daerah ini yang didanai oleh dana APBD, dana pusat. Kalau rumah layak huni, rumah tidak layak huni, bisa menyampaikannya ke Perkim ya dari kepala desanya gitu kan langsung, atau dari Pak Camatnya dulu gitu kan, memberikan laporan seperti itu bahwa ini ada masyarakat saya atau warga saya yang perlu ada bantuan seperti itu ya. Kemudian kalau terlalu banyak anak kayak mana itu ya Pak ya? Susah. Cegahnya Itu dengan KB Pak. Nah itu tadi jangan banyak anak. Dengan KB, karena kan kita juga nih di KB ada fasilitas atau kita khusus memberikan KB secara gratis juga nih. Makanya di beberapa desa itu kan ada TPK. Satu ini kader dari KB. Dia mencari pasangan nikah yang untuk menjarangkan anak ini. Ya. Jadi itulah salah satu namanya kader KB itu supaya bisa kita edukasi juga mereka, atau misalnya jarak dari kelahiran pertama dan kelahiran kedua juga bisa kita inikan gitu kan. Karena ada beberapa alat kontrasepsi juga yang kita kasih langsung itu ke mereka untuk bisa disampaikan juga ke masyarakat yang memang membutuhkannya dan memerlukannya. Itu gratis loh, nggak bayar. Ya, dan masyarakat juga harus tahu gitu. Kemudian apalagi nih, tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah memang yang saya tahu di Mandailing Natal ini kalau dari segi raport mutu pendidikan memang masih di bawah rata-rata sebenarnya Pak. Dinas pendidikan ini ya yang perlu merambah ke pelosok-pelosok, dan memang mereka juga intervensi dari pemerintah daerah juga dinas pendidikan memang sudah
dibentuk juga tim-timnya, ada yang tim untuk mutu pendidikannya. Mutu pendidikan tidak hanya dari anak-anaknya, tetapi dari kualitas gurunya juga, gitu kan. Kemudian ya tadinya kita merangkaknya sedikit-sedikit ya, nggak mungkin dong yang nilainya 5 terus tiba-tiba jadi 10, ya kan, itu amazing banget. Jadi tetap perlahan-perlahan ya, pelan-pelan kita naikkan juga dari segi mutu pendidikannya. Gitu. Memang iya kok Pak. Mandailing Natal bukan berarti saya ini tingkat pendidikannya. Jadi orang berpikir bahwa oh ya sudah, kalau saya sudah lulus SD udah aja lah, saya mau kerja. Nah seharusnya tidak seperti itu ya, karena program pemerintah dan RPJMN kita Mandailing Natal, pendidikan dasar Mandailing Natal itu sekitar 8 tahun gitu loh Pak. 8 tahun itu berarti kalau bisa ditamatkanlah SMP-nya, gitu kan, 8 tahun pendidikan, 6 tahun di pendidikan dasar, kemudian 3 tahun di pendidikan menengah. Tetapi kita memang di tahun di akhir tahun memang menargetkan untuk 9 tahun wajib belajar itu, gitu. Jadi kan kadang masyarakat ini kan kurang ini ya, kurang paham, kurang memahami bahwa pendidikan itu yang akan bisa meningkatkan ekonominya mereka gitu. Karena biaya pendidikan juga lumayan mahal. Jangan salah, kalau sampai SMP itu masih gratis loh. Iya, kalau masih SMP, tingkat SMP, kelas 3 SMP itu gratis. Di Madinah masih gratis ya Bu ya? Gratis. Atau misalnya di daerahnya Bu, misalnya nggak ada SMP harus keluar daerah, jadi kan mereka butuh biaya lagi keluar daerah gitu. Kalau tingkat SMP kan itu bukan sampai tingkat SMA ya, bukan SLTA ya? SMA itu nanti ditangani oleh provinsi Pak. Oh iya. Jadi kalau SMP ditangani oleh pemerintah daerah, dan kita sudah memang menyebarkan tuh gedung-gedung ya kan, bahkan banyak. Kalau menurut saya sih sudah mencukupi ya. Kalau untuk gedung setaraf SMP kan, gitu. Itulah. Dan sahabat Stat FM, kayaknya kita di segmen akhir deh ya. Harapan Bapak sama Ibu untuk ini pencegahan stunting di Kabupaten Mandailing Natal apa nih? Pesan dan harapan. Saya dulu. Ya, boleh. Harapan saya enggak, saya dulu ya? Ya enggak apa-apa. Biar nanti Bapak terakhir. Enggak apa-apa, saya boleh ya. Harapan saya marilah kita bersama-sama memperhatikan itu bukan setelah lahir, itu tadi saya bilang. Dari mulai menikah, rencana menikah, catin itu namanya, calon pengantin itu sudah harus konsultasi dulu. Kemana? Bimbingan dulu ke KUA, kan gitu, ke kesehatan atau ke puskesmas terdekat. Bimbingan dulu, gimana sebenarnya? Karena terlalu muda nikah juga berbahaya kan? Nah, kan gitu. Kedua, hamil. Bagaimana menjaga asupan gizi yang hamil itu kan? Itu juga setelah melahirkan, ya kan? Bagaimana membesarkannya? Ibu menyusui, ini kan benar-benar harus diperhatikan. Harapan saya, mari kita bersama-sama mencegah stunting ini. Karena stunting ini memang penting. Karena mengganggu sampai ke depan, sampai ke 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Boleh saya kasih pantun? Boleh. Sebagai penutup, Ibu. Nanti Ibu nilai. Ayu Ting Ting rambutnya keriting, Kabupaten Madinah harus bersih dari stunting. Oke, Ibu silakan. Kalau saya harapannya masyarakat aware, masyarakat tahu gitu loh, masyarakat perlu lebih aktif lagi, berperan, karena dari pemerintah daerahnya sendiri juga sudah ikut membangun supaya bisa menekan nih, bahkan didanai. Membuka apa namanya? Silakan kemari. Kalau kamu kesulitan silakan kemari. Jangan khawatir, kami akan layani. Jadi luar biasa. Harapan saya karena dari pemerintah daerahnya juga sudah bekerja sama juga untuk bisa menurunkan stunting. Nah, harapannya masyarakatnya sendiri juga ikut bekerja sama juga. Berperan aktif juga, ikut tahu lah gitu, lebih peduli lagi. Tadi Bapak punya itu, saya juga punya. Silakan. Sama, Ayu Ting Ting rambutnya kerinting. Stunting itu penting. Baik, terima kasih untuk hari ini dan untuk narasumber kita juga untuk hari ini ada Bapak Abdul Latif Lubis SEMM selaku Satgas Stunting Kabupaten Mandailing Natal.
dan Ibu Lesti Mafitri SE, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana. Dan terima kasih atas kehadirannya ya. Sahabat Start FM, semoga saja kita semua bisa sadar dan bisa aware ya, dan angka stunting di Kabupaten Mandailing Natal bisa menurun dari tahun ke tahunnya. Semoga saja. Sahabat Start FM, terima kasih. Saya Feby mewakili kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.